Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Tetap semangat ya. Harus semangat dong untuk memulai pembelajaran pagi hari ini. Nah, kembali lagi bersama Bu Nuri dalam pembelajaran tematik. Nah, baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki materi baru tema 8 tentang hubungan gaya dan gerak. Nah, baik anak-anak, mari kita simak materi berikut ini. Baik anak-anak, adapun materi pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang kedua, macam-macam gerak benda. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya dan gerak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan gaya dan gerak. Nah, anak-anak, apakah gaya dan gerak itu sama? Nah, tentu saja gaya dan gerak itu berbeda. Untuk mengetahui perbedaan gaya dan gerak, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga membuat benda itu bergerak atau berubah bentuk. Nah, sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya atau dipengaruhi oleh gaya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa gaya dan gerak itu saling berhubungan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, untuk yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam. Nah, sebagai contoh yaitu ketika kita sedang bermain ayunan. Nah, bisa kalian perhatikan ayunan yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya yaitu berupa gaya otot kaki, maka ayunan yang tadinya diam akan bergerak. Nah, dari contoh itu
bahwasanya gaya dapat mempengaruhi benda diam. Kemudian yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak. Nah, sebagai contoh, ketika kita sedang bersepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan pula. Nah, begitu pula sebaliknya. Ketika kita mengayuh sepeda dengan cepat, maka sepeda akan bergerak dengan cepat pula. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gaya mempengaruhi benda yang bergerak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas macam-macam gerak benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada kurang lebih 9 macam gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu berputar. Yang kedua, menggelinding. Yang ketiga, memantul. Yang keempat, jatuh. Yang kelima, meluncur. Yang keenam, mengalir. Yang ketujuh, mengapung. Yang kedelapan, melayang. Dan yang kesembilan, tenggelam. Untuk lebih jelasnya, kalian simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama, kita akan membahas gerak berputar. Gerak berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Nah, contohnya di sini adalah gerak berputar pada kincir angin. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa kincir angin ini bergerak mengelilingi titik porosnya. Kemudian yang kedua yaitu gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding ini adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Nah, sebagai contoh, kalian bisa perhatikan pada roda sepeda maupun roda mobil ini. Nah, kedua roda ini bergerak secara berputar namun berpindah tempat, sehingga roda ini disebut dengan menggelinding. Kemudian yang ketiga ada gerak memantul. Nah, gerak memantul ini adalah gerak suatu benda yang setelah mengenai bidang yang keras akan bergerak berbalik arah. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah bola. Nah, pada bola ini ada gerakan memantul. Nah, gerakan memantul dapat terjadi pada sebuah benda yang elastis ataupun benda yang permukaannya lunak. Kemudian yang keempat yaitu gerak benda jatuh. Nah, gerak benda jatuh adalah suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Nah, sebagai contoh, benda jatuh adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, kalian bisa perhatikan buah yang semula berada di atas kemudian jatuh sehingga berada di bawah. Nah, ini adalah contoh dari benda yang jatuh. Kemudian yang kelima yaitu gerak mengalir, di mana gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, contohnya yaitu air yang mengalir dari keran. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu gerak meluncur, di mana gerak dengan satu bagian permukaan saja yang menyentuh landasan. Nah, sebagai contoh di sini yaitu orang yang sedang meluncur untuk berenang. Kemudian yang ketujuh yaitu gerak benda mengapung. Nah, suatu benda dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Nah, sebagai contoh pada gambar di samping yaitu pada kapal yang sedang terapung berada di atas permukaan air. Selanjutnya yang kedelapan yaitu gerak melayang.
Suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Nah, sebagai contoh di sini pada gambar di samping yaitu pada gambar ikan. Nah, ikan ini berada di antara permukaan air dan dasar air. Selanjutnya yang ke-9 yaitu gerak tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Nah, sebagai contoh di gambar di samping yaitu pada batu. Nah, itulah 9 jenis gerak benda dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian ketahui. Nah, anak-anak, gerak benda ini dapat terjadi tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, hal yang pertama yaitu berat benda. Nah, anak-anak, gerak benda ada yang dipengaruhi oleh berat benda sebagai contoh yaitu pada laju mobil dan laju kereta api. Laju mobil lebih mudah direm daripada laju kereta api karena kereta api jauh lebih berat daripada mobil. Nah, kemudian hal yang kedua yaitu luas permukaan benda. Nah, anak-anak, walaupun memiliki berat dan jenis yang sama, kecepatan benda yang jatuh dapat berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan oleh luas permukaan benda. Nah, misalnya kain atau kertas dalam bentuk lembaran akan jatuh lebih lambat daripada kain yang dilipat atau kertas yang diremas. Kemudian, hal yang ketiga dipengaruhi oleh bentuk permukaan benda. Nah, bentuk permukaan benda dapat mempengaruhi gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin sulit benda itu untuk menggelinding. Dan semakin halus permukaan benda, maka semakin mudah benda itu untuk menggelinding. Dan kemudian hal yang keempat yaitu dipengaruhi oleh bentuk permukaan lintasan. Nah, benda lebih mudah menggelinding di permukaan lintasan yang halus daripada yang kasar. Nah, dengan demikian, benda bulat akan lebih mudah menggelinding di lintasan yang halus daripada di lintasan yang kasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, anak-anak, berbagai kegiatan sehari-hari bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapatkan gaya yang cukup. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin besar pula perubahan benda yang terjadi. Nah, contoh yang pertama yaitu pada plastisin. Nah, anak-anak, jika plastisin ini kita tekan atau kita gulung, maka plastisin ini akan berubah. Namun, jika plastisin ini tidak kita berikan gaya, maka plastisin ini akan tetap bentuknya seperti sedia kala atau semula. Kemudian, contoh yang kedua yaitu pada botol plastik. Nah, apa yang terjadi saat sebuah botol plastik kita remas atau kita pukul, maka botol plastik ini dapat berubah bentuk menjadi penyok. Nah, tangan yang memberi tekanan pada botol plastik artinya tangan memberi gaya pada botol plastik tersebut sehingga membuat botol plastik tersebut berubah menjadi penyok. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, dari benda yang semulanya bentuknya sempurna akan berubah menjadi bentuk yang sesuai yang kita inginkan.
Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.